Hidup nyaman di lingkungan bersih, sehat, dan aman adalah kebutuhan dasar setiap manusia dalam berkehidupan. Namun nyatanya, di pesisir Kota Pahlawan, kebutuhan dasar ini masih belum mampu diwujudkan. Masalah sanitasi menjadi tantangan besar yang belum teratasi. Lingkungan padat penduduk, sampah yang menumpuk, ditambah perilaku buruk oknum warga yang mencemari lingkungannya. Sanitasi bukan hanya soal toilet, tetapi juga cara mengelola sampah, air kotor, dan air bersih. Kalau sampah menumpuk, selokan mampet dan air bersih sulit didapat. Penyakit dan banjir menjadi ancaman yang nyata. Itulah sebabnya sanitasi yang layak sangat penting bagi kehidupan kita. Meski dihadapkan dengan tantangan, pemerintah Kota Surabaya telah meletakkan fondasi melalui 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Pada pilar pertama, Kota Pahlawan telah mencapai 100% ODF, Open Defecation Free, atau bebas buang air besar sembarangan. Namun, pada pilar keempat dan 5 masih belum maksimal pencapaiannya, yakni terkait masalah sampah. Sebagai kota metropolitan, setiap harinya Surabaya menghasilkan lebih dari 1.800 ton sampah, di mana 1.600 ton diolah di TPA Benowo. Dari 1.600 ton sampah, 1.000 ton diolah menggunakan teknologi gasification power plant dan menghasilkan listrik 9 MW. 600 ton diolah dengan menggunakan teknologi landfill gas power plant dan menghasilkan listrik 2 MW. Sedangkan 200 ton sampah ditangani di 12 unit TPS 3R, 27 unit rumah kompos, 670 unit bank sampah, 3 unit bank sampah induk, dan kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan sektor informal atau pengepul. Pengelolaan sampah tersebut memakan biaya yang tidak sedikit. Saat ini, pemerintah Kota Surabaya mempunyai target untuk bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo dengan melakukan pengelolaan sampah di sumbernya. Sehingga sampah yang masuk ke TPA Benowo tinggal 1.000 ton per hari. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Kota Surabaya dengan kontribusi sebesar 85,2%, dan jika dilihat dari komposisinya, 55,5% sampah didominasi oleh sisa makanan dan disusul sampah plastik sebesar 22% dari total timbunan sampah. Lalu, bagaimana seharusnya warga memperlakukan sampah? Sampah organik dapat diolah menjadi kompos menggunakan biopori, takakura, hingga budidaya maggot dan cacing, bahkan bisa jadi ekoenzim ramah lingkungan. Sedangkan untuk sampah anorganik, masyarakat Surabaya dapat memanfaatkan bank sampah untuk menyetor sampah dan mengubah menjadi rupiah. Limbah minyak jelantah pun demikian, dapat dijual ke bank sampah karena bisa diolah menjadi sabun, lilin, bahkan bahan bakar alternatif. Sampah berukuran besar atau bulky waste seperti kasur, sofa, lemari, dan sejenisnya tidak bisa dibuang sembarangan. Jika ukurannya kurang dari 1 meter kubik, dapat dibuang ke TPS. Namun, jika lebih besar, harus dibuang ke TPA melalui prosedur resmi, mulai dari pendaftaran, verifikasi lapangan, pembayaran retribusi, hingga penerbitan barcode oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bank sampah itu salah satunya yang cukup menjadi solusi bagi masyarakat, karena dengan bank sampah ini bisa menjadi uang. Sebetulnya kita ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa seluruh sampah sebetulnya bisa menjadi duit. Bahkan di bank sampah induk itu ya seperti bank beneran gitu, nilai harga sampah di situ. Jadi MPL harganya berapa, kertas berapa, plastik ini berapa, sampai ada sekitar 17 sampai 18 jenis. Alhamdulillah Surabaya itu adalah satu-satunya kota yang berhasil menerapkan waste to energy melalui gasifikasi power plant. Punto Surabaya ini sudah memiliki pabrik pengolahan
sampah yang waste to energy, tapi bukan berarti sampah di kota Surabaya ini sudah selesai. Kenyataannya masih banyak tugas dari pemerintah daerah ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampah ini. Kami juga punya tim justisi yang mengawal peraturan-peraturan yang ada di pemerintah kota. Bagi masyarakat yang abai, yang membuang sampah sembarangan, kami punya tim justisi karena membuang sampah sembarangan sesuai ketentuan itu melanggar hukum juga dan kita ada perdanya. Tak hanya itu, pemerintah kota Surabaya juga membuat buffer zone di sekitar TPA Benowo bertujuan mengurangi dampak negatif seperti bau dan polusi, sekaligus melindungi kawasan konservasi serta pemukiman warga. Perlu diingat, jangan membakar dan membuang sampah sembarangan. Selain berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, hal ini juga melanggar aturan hukum yang ditegaskan dalam Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014, Perda Nomor 1 Tahun 2019, serta Perwali Nomor 10 Tahun 2017. Di dalamnya telah jelas menetapkan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Saat ini saya sangat amat miris. Meskipun kita berada di kota besar Surabaya, akan tetapi masyarakat masih memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Seperti yang kalian lihat di sini, ada tulisan dilarang buang sampah di sini dan wilayah sekitarnya. Akan tetapi, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri saya, sangat amat banyak sampah bertumpuan. Bahkan berbagai macam sampah juga ada di sungai Surabaya. Pemerintahan Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan semaksimal mereka untuk menjaga kebersihan Kota Surabaya. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan terwujudkan secara maksimal jika warga sekitar tidak sadar diri untuk menjaga lingkungan sekitar. Saya berharap seluruh warga Surabaya untuk sadar menjaga lingkungan itu tidak hanya kewajiban dari pemerintahan Kota Surabaya atau Dinas Lingkungan Hidup, akan tetapi kewajiban kita semua. Surabaya juga memiliki perhatian serius terhadap limbah popok dan pembalut sekali pakai yang menyumbang hingga 31% limbah pencemar sungai di Surabaya. Sampah jenis ini membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Dampaknya sangat serius, merusak ekosistem air, menyumbat saluran drainase, dan yang paling krusial, mengancam kualitas air baku yang diolah oleh PDAM. Pemerintah Kota Surabaya sudah bekerjasama dengan produsen untuk memproduksi popok dan pembalut kain yang dapat dicuci dan dipakai ulang. Memberdayakan ibu-ibu dan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa solusi sosial ini dapat berjalan seiringan dengan pengembangan ekonomi lokal. Ini ada gerakan dari Wali Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk berubah perilaku dari yang biasa menggunakan popok sekali pakai menjadi popok pakai ulang. Gerakan Pak Wali Kota untuk mengajak penggunaan popok pakai ulang ini, alhamdulillah Surabaya mewakili satu-satunya kota dari Indonesia yang masuk 50 besar finalis dari Mayor Challenge 2025 yang diadakan oleh Bloomberg Philanthropies. Untuk mewujudkan sanitasi yang layak, butuh kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintahan, akademisi, pengusaha, hingga masyarakat. Karena tidak hanya membuat sistem ataupun aturan yang tegas, tetapi jauh lebih besar dari itu adalah mengubah pola pikir bahwa kita butuh sanitasi layak dan sadar betul bahaya pencemarannya. Kampung Longsorati adalah kampung padat penduduk, tapi kami tetap berusaha agar kampung kami tetap bersih, mulai tingkat buang sampah, mengolah sampah, dan bagaimana kita ini memanfaatkan kampung yang minimal mungkin ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami tidak membenarkan bahwa membakar sampah seperti hal seperti itu, karena itu kami tetap memberikan edukasi kepada warga kita agar lebih peduli terhadap lingkungan kita. Dengan mengelola sampah secara bijak, kita telah berkontribusi menjaga lingkungan, melindungi keluarga, dan menyiapkan masa depan yang lebih sehat bagi anak cucu kita. Mari bergandeng tangan wujudkan pesisir Surabaya yang bersih, sehat, dan nyaman.